Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, melanjutkan kaidah yang keempat, halaman 91. Semoga ini waktunya cukup sampai selesai insyaallah ta'ala. Halaman 91, paragraf terakhir. Oleh karena itu, yang benar menurut para imam dan para ulama adalah pintu ijtihad terbuka bagi berbagai permasalahan ijtihadiyah, yaitu permasalahan yang tidak didukung oleh dalil yang secara lahiriah mengikat setiap orang untuk mengamalkannya, seperti hadis sahih yang tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Pada kondisi demikian, ijtihad bisa dibenarkan karena dalil-dalil yang ada tampak saling bertolak belakang, atau karena memang tidak atau belum ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya. Dan yang bisa berijtihad itu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria ijtihad. Ya. Kemudian hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Itu tidak mungkin terjadi. Ya. Namun perlu diperhatikan pula apabila seorang ulama mengatakan sesungguhnya masalah-masalah ini bersifat qat'i, hukumnya pasti, yaitu bersifat yakini, hukumnya tidak mengandung keraguan, sehingga ijtihad tidak dibenarkan di dalamnya. Itu jikalau sudah yakin bahwasanya permasalahan itu adalah yakini dan qat'i. Ya. Maka perkataan tersebut tidak serta-merta bermakna celaan terhadap ulama lain yang menyelisihinya, apalagi sampai dianggap sebagai tudingan terhadap mereka karena sengaja menyelisihi kebenaran. Apabila ditilik lebih dalam, tidak sedikit permasalahan yang hukumnya masih diperselisihkan baik oleh ulama salaf maupun khalaf, namun kita tetap meyakini kebenaran salah satunya. Contohnya adalah masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah hingga melahirkan. Yang sunnah ketika ruq adalah meletakkan kedua telapak tangan di lutut, bukan memadukan jemari keduanya lalu diletakkan di atas dua lutut. Dan mengangkat kedua tangan tatkala rukuk dan ketika bangkit darinya adalah sunnah. Nah, ini contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama tentang khilaf, masalah khilaf dari para ulama salaf dan khalaf. Para ulama dengan tegas menyatakan batal dan kelirunya hukum yang berseberangan dengan pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan khilafiyah seperti di atas. Namun mereka tidak mencela siapapun yang berpendapat demikian. Makanya pendapat yang lemah pun sampai yaumul qiyamah akan tetap ada. Ya. Kesimpulannya, pada hari kiamat kelak tidak ada uzur di hadapan Allah bagi orang-orang yang mengesampingkan hadis atau athar yang sahih yang tidak terbantahkan dalam masalah khilafiyah, yakni jika ia telah mendengar dalil tersebut namun mengabaikannya begitu saja, terlebih jika ia mengikuti ulama yang melarang pendapatnya diikuti. Bahkan ulama itu telah mengingatkan, jangan ikuti pendapat kami apabila menyelisih sunnah.
Nah, perkataan yang semacam ini antum bisa dapati di dalam kitab sifat salat Nabi SAW di muqaddimahnya. Di muqaddimahnya. Semuanya mengatakan idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka dia adalah madhabku. Para ulama menjelaskan bahwa permasalahan dalam syariat Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, permasalahan yang sudah disepakati hukumnya. Ini disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi kalau dalam syariat muttafaqun alaih itu adalah kesepakatan para ulama, jumhur para ulama, dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Yang kedua, permasalahan yang belum disepakati hukumnya atau dikenal dengan khilafiyah atau mukhtalaf fih. Permasalahan khilafiyah mempunyai asal muasal yang bermacam-macam. Ada yang lahir dari perbedaan lafaz, ada yang lahir dari perbedaan pemahaman, dan yang lainnya. Dalam hal ini, apabila salah satu pendapat jelas-jelas lemah, maka tidak diragukan lagi, ia wajib diingkari atau ditolak. Dan ulama yang mengemukakannya perlu disangka. Supaya apa? Supaya kaum muslimin itu tidak mengikuti pendapat yang dhaif, ya, tidak mengikuti pendapat yang lemah. Apabila dalam satu permasalahan khilafiyah terdapat perbedaan konteks pemahaman yang sukar ditemukan, atau terdapat beberapa dalil yang sama-sama kuat namun menunjukkan hukum berbeda, maka pintu ijtihad pun terbuka baginya. Contoh, Mas'ah yaitu tempat sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Ada 3 pendapat. Pada perluasan itu ada sebagian ulama mengatakan tidak sah tawaf di situ. Perluasan tempat sa'i. Pada perluasan, apabila kita sa'i di perluasan itu, sebagian ulama mengatakan tidak sah sa'i di situ. Sebagian ulama mengatakan sah. Kenapa demikian? Karena melihat banyaknya kaum muslimin dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, sangat banyak sekali yang datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan haji atau umroh. Pendapat yang ketiga adalah tawakuf. Tawakuf itu ya tidak mengatakan ini tidak sah, atau sebaliknya, jadi dia diam, tidak memberikan fatwa apapun. Ini yang disebut dengan tawakuf. Jika sudah demikian, maka ia disebut permasalahan ijtihadiyah yang perlu disikapi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, para ulama yang berbeda pendapat saling menasihati dengan cara berdialog secara ilmiah. Ingat, secara ilmiah. Ya. Dan hendaknya mereka menjelaskan sudut pandang masing-masing terhadap dalil yang ada sehingga kebenaran terungkap. Jadi memang yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kedua, apabila salah satu pihak tidak puas dengan dalil dan argumentasi pihak yang lain, maka hal itu tidak boleh melahirkan sikap yang dapat berujung pada kekerasan, perpecahan, dan pengingkaran terhadap pihak yang lain. Kalau tidak puas dengan hal yang seperti itu, pendapat daripada lawan argumentasinya itu, maka harus dicari dalilnya lagi di seluruh kitab, ya, kitab-kitab hadis, kemudian kitab-kitab fikih dan lain sebagainya, maka harus dicari semuanya sebanyak-banyaknya. Gitu. Yang ketiga, jika ketidakpuasan salah satu pihak tidak sesuai dalil, melainkan sebatas fanatisme mazhab atau hawa nafsu, maka pihak tersebut haruslah diingkari dengan tegas, sebab yang menjadi standar dan perselisihan adalah dalil syariat, bukan yang lain. Syukur. Ya. Nah, ini 3 yang harus kita lakukan ketika ikhtilaf itu tidak sampai kepada kesepakatan dan tidak dapat kebenaran. Permasalahan ijtihadiyah sudah ada sejak zaman Nabi SAW.
Pada perang Ahzab, perang Khandaq, beliau memanggil para sahabat lalu berpesan, janganlah sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Janganlah sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, sebagian mereka merasa khawatir waktu sholat akan habis sebelum sampai di tempat tujuan. Ini ijtihad, ya. Maka mereka memutuskan untuk melaksanakan sholat sebelum sampai di sana. Sementara yang lainnya berkata, kita tidak melaksanakan sholat kecuali di tempat yang telah diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun waktunya telah habis. Karena bisa jadi, wallahu alam, hal itu bisa dihitung sebagai safar, sehingga boleh untuk dijamak dan diqasar. Tetapi ijtihad para sahabat tidak demikian, sehingga apa? Sebagian sahabat itu melakukannya ketika belum sampai di Bani Quraidah dan mereka khawatir akan waktunya habis. Sebagian sahabat itu tetap melakukan perjalanan, nanti sholatnya sampai ke Bani Quraidah walaupun waktunya sudah habis, ya. Mengetahui kejadian tersebut, Rasulullah sama sekali tidak memarahi ataupun menyalahkan kedua belah pihak yang berselisih. Karena apa? Ijtihadnya mafhum, ijtihadnya mu'tabar, ya, ijtihadnya mu'tabar. Lihatlah bagaimana para sahabat menyikapi perbedaan pendapat di antara mereka, padahal mereka sama-sama mendengar dalil secara langsung dari Rasulullah SAW. Terlebih lagi jikalau yang berdalil itu tidak langsung mendengar dari Rasulullah, hanya sekedar apa, tulisan saja di dalam kitab. Setiap mereka berargumen dengan pemahamannya terhadap dalil yang ada, dan ketika salah satu dari pihak tidak puas dengan pendapat pihak yang lain, mereka pun mengamalkan apa yang mereka anggap benar. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekiranya antum memilih suatu pendapat, tapi dengan syarat antum sudah membacanya berkali-kali, dalil-dalil yang ada itu sudah antum baca, kemudian antum berpegang teguh dengan pendapat tersebut ini, ya, amalkan apa yang menurut antum benar. Ya. Walaupun kita awam, kita masih bisa mengamalkan. Kenapa demikian? Yaitu tadi syarat saya apa? Antum betul-betul membacanya berkali-kali, dalil-dalil itu sudah antum fahami dengan baik. Sehingga ketika ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya pendapat yang kita pegang itu dhaif, tidak masalah. Tidak masalah. Yang masalah itu apa? Kita cari di berbagai mazhab, itu yang kita ambil adalah pendapat yang ringan, yang mudah. Nah, itu yang bermasalah, ya. Sikap demikian ditunjukkan pula oleh para tabi'in, namun tidak kita sebutkan di sini karena mungkin menurut beliau terlalu panjang nanti. Dan mungkin bisa nanti antum bisa rujuk pada kitab beliau yang kedua yang lebih detail lagi itu, yaitu variasi dalam mengamalkan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengundang beliau nanti di Nganjuk setelah beliau selesai urusannya, insyaallah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, jika kamu mendapati seorang mengamalkan suatu amalan khilafiyah sementara pendapat yang kamu yakini berbeda dengan apa yang diamalkannya, maka janganlah kamu melarangnya. Ini juga penting, ini juga kaidah. Gitu. Yahya bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, para mufti telah tetap memberi fatwa meskipun terkadang di antara mereka terjadi perbedaan pendapat terkait hukum suatu permasalahan. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkannya. Meskipun demikian, mufti yang mengharamkan tidak berpandangan bahwa mufti yang menghalalkan telah binasa karena fatwanya. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah sikap yang benar. Sikap yang benar dalam khilafiyah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak mencela atau menyanggah ulama yang berpendapat selama ia dibangun di atas dalil, sekalipun aku tidak sependapat dengannya. Pada suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid
berkata kepada Malik bin Anas, "Wahai Abu Abdullah, bagaimana seandainya kita kumpulkan pendapat-pendapatmu ke dalam satu buku, lalu kita kirimkan ke seluruh penjuru negeri Islam dan kita wajibkan mereka untuk mengikutinya?" Masya Allah, ini langsung permintaan khalifah kepada Al-Imam Malik. Ya. Imam Malik menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya perselisihan di antara ulama adalah rahmat bagi umat ini." Ingat, hadis dhaif, ikhtilafu ummati rahmah, ini dhaif. Tapi kalau ini dicamkan di dalam fikih, maka benar. Maka benar. Ya. Sehingga nanti umat itu bisa memilih di antara pendapat yang ada. Tetapi kalau masalah akidah justru azab. Perselisihan di antara umat dalam hal akidah itu adalah azab. Tapi kalau fikih rahmat. Ya, rahmat. Dan itu terjadi, dan masing-masing itu akan apa? Akan terjadi, orang-orang akan kita dapati orang-orang yang berpegang teguh dengan pendapat tersebut. Misal, ketika saya berdakwah seminggu di Sulawesi Tengah, di Palu sana, di Donggala, saya bertemu dengan salah satu muridnya Ustadz Yazid, hafizahullah ta'ala. Dalam hal safar itu saya tetap memegang jumhur ulama, minimal 83 km boleh jamak dan qasar. Nah, beliau memegang pendapatnya Ibnu Hazm dan Tajuddin As-Subki rahimahumullah ta'ala. Apa itu pendapatnya? Bahwasanya tidak ada batasan maksimal dan minimal seseorang bisa dikatakan safar. Jadi antum dari Loceret sini ke Nganjuk kota boleh jamak qasar menurut Ibnu Hazm. Ya. Dan kita lapang dada. Cuman tetap saya berpegang teguh, ya, berpegang dengan pendapatnya jumhur. Nah, biarlah kaum muslimin mengikuti pendapat yang menurut mereka benar. Nah, ini yang tadi saya tekankan lagi. Karena setiap ulama berada di atas petunjuk dan tujuannya hanyalah mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Imam Malik dan semisalnya ditujukan terhadap masalah-masalah ijtihadiyah. Karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dia juga imam-imam salaf lainnya mengingkari orang yang salah dalam berfatwa dan dalam menetapkan hukum. Adapun dalam permasalahan ijtihadiyah, maka mereka berdialog secara ilmiah dan saling menasihati tanpa saling menyalahkan karena khilafiyah. Ya, karena khilafiyah atau ijtihadiyah. Oleh karena itu, melarang pengingkaran dalam masalah khilafiyah adalah konsep yang keliru dan menyelisih ijma ulama, bahkan tidak seorang ulama pun yang berpendapat demikian. Ya. Contohnya nabidh, ya, nabidh atau nabiz, yaitu minuman yang terbuat dari fermentasi kurma atau anggur yang dapat membuat peminumnya mabuk. Di sini ada orang Lamongan nggak? Prosesnya toa itu bagaimana? Ada yang tahu? Katanya memabukkan juga itu. Cuman alhamdulillah saya nggak pernah minum. Ya. Nah, seperti itu. Meskipun digolongkan dalam permasalahan khilafiyah, para ulama hadis sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim berpendapat bahwasanya siapa saja yang meminumnya harus dihukum karena menimbulkan apa? Mabuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu muskirin haram. Setiap minuman yang memabukkan itu haram. Jelas sekali bahwasanya pengingkaran ulama hadis tersebut bukanlah sekedar pengingkaran lisan. Bahkan menurut ulama fikih Madinah, orang yang meminumnya dihukumi fasik dan tidak diterima kesaksiannya. Makanya pemabuk itu tidak diterima kesaksiannya. Ya. Kalau toh dia orang tua yang suka mabuk, kemudian anak perempuannya itu nikah, maka tidak boleh. Harus mencari wali yang lain, entah itu anak kakaknya, ya, dari pengantin itu, ya, atau adiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-Allamah Al-Izz bin Abdussalam menjelaskan bahwa pengingkaran hanya dilakukan pada penyimpangan terhadap hukum-hukum syariat yang telah
disepakati baik yang wajib dan yang haram. Maka itu orang yang tidak meninggalkan atau mengerjakan suatu amalan yang hukumnya masih diperselisihkan wajib atau haram, dan sikapnya ini didasarkan pada pendapat sebagian ulama, maka ia tidak boleh disalahkan. Ia baru bisa disalahkan jika mengikuti pendapat yang jelas-jelas keliru. Misalkan mengatakan bahwasanya bunga bank itu halal, itu jelas salah. Itu jelas salah, maka jangan diikuti. Dan ternyata orang yang memberikan fatwa tersebut ternyata latar belakangnya sudah dikasih sesuatu, ya. Lain halnya apabila hal itu dilakukannya atas dasar kebodohan, maka ini tidak dihitung, ya. Maka tidak boleh langsung disalahkan, tetapi hendaknya dijelaskan pendapat yang lebih baik dan kuat, dan itu pasti terjadi di kalangan para thulabul ilmi dan para asatidzah. Ya. Jadi pembahasan secara ilmiah, perdebatan secara ilmiah itu sudah terbiasa. Sekarang perhatikanlah mengapa orang tersebut tidak boleh disalahkan. Ya, karena sikapnya tidak salah. Ia tidak wajib mengikuti salah satu pendapat yang mewajibkan atau mengharamkan. Dan orang awam tidak harus mengikuti satu mazhab tertentu secara konsisten. Makanya betul kata Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, mazhab itu hanya untuk orang-orang yang berilmu saja, ya. Karena mereka tahu bagaimana ketika para ulama berfatwa, bagaimana sikapnya itu mengetahui. Adapun orang awam tidak tahu. Sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum hingga munculnya mazhab-mazhab fikih, kaum muslimin bersikap mengikuti salah satu pendapat ulama dalam permasalahan khilafiyah ijtihadiyah tanpa pernah terikat dengan seorang mufti saja. Makanya tidak ada masalah juga ketika seseorang itu tidak bermadhab, ya. Seseorang itu tidak bermadhab juga boleh. Contoh Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun notabene-nya ketika beliau dijelaskan di biografi beliau itu mazhabnya Hanbali, tetapi begitu sikap adilnya seorang ulama ketika dia atau mereka itu memilih salah satu mazhab yang 4 itu, mereka tidak fanatik. Artinya apa? Ketika dia menemukan pendapat yang lebih rajih di luar pendapatnya, maka itulah yang dipegang. Makanya di antara salah satu faedah terbukukannya atau tertulisnya sifat salat Nabi SAW karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, diantaranya karena perdebatan beliau dengan Syekh Hamud At-Tuijri yang pernah saya ceritakan itu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya Syekh Hamud At-Tuijri ini beliau termasuk fanatik mazhab Hanbali. Antum bayangin, ini sama-sama Hanbali loh. Adapun Syekh Al-Albani sebenarnya beliau merdeka di atas segala mazhab. Karena apa? Beliau bisa berijtihad, beristimbat, mengambil suatu hukum, sehingga beliau itu pada dasarnya walaupun ditulis dalam biografinya bermadzhab Hanbali, tapi beliau sebenarnya nggak bermadzhab. Dan itu sah-sah saja. Kenapa demikian? Karena beliau sudah sampai kepada mujtahid. Pada mujtahid, beliau bisa berijtihad, beliau bisa beristimbat, dan beliau berguru kepada yang terutama adalah kepada bapaknya sendiri. Makanya dikatakan, sebagian orang mengatakan bahwasanya Syekh Albani tidak punya guru. Guru pertamanya adalah bapaknya, dan bapaknya adalah mufti Albania waktu itu, Syekh Muhammad Nuh Najati. Tapi mazhab beliau adalah mazhab Hanafi. Suatu saat ketika ayah beliau itu menuju Mekah, tidak ada yang bisa menggantikan beliau kecuali Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi di belakang beliau itu semuanya Hanafi, ya. Sementara beliau sendiri Hanbali, dan beliau ketika itu ditunjuk untuk menjadi imam bagi Hanafi, tidak mau. Tapi beliau menyerahkan kepada muridnya bapaknya itu untuk mengimami beliau dan orang-orang yang bermadzhab Hanafi. Tapi gak ada yang mau sama sekali. Akhirnya apa? Imam Syekh Al-Albani lah yang menjadi imam.
imamnya Hanbali sementara makmumnya Hanafi. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Makanya fanatik mazhab itu tercela. Tapi kalau berpegang teguh terhadap mazhab monggo, tidak masalah. Tapi jangan sampai fanatik. Ya. Seperti dulu di Indonesia kata Kiai Haji Ahmad Hashim bin Muzadi rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dulu di Indonesia itu tahun 80-an yang ada cuma NU sama Muhammadiyah. Tapi mereka itu sangat sulit sekali untuk bersatu. Kenapa? Karena kalau NU nggak dapat barokah daripada kiainya. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Ya. Itu berlangsung lama itu fanatik yang seperti itu. Padahal Islam mengangkat hal yang seperti itu. Tidak boleh fanatik. Ya. Tidak seorang ulama pun yang menyangkal setiap sikap demikian. Bahkan tidak seorang mufti pun yang berkata kepada orang yang meminta fatwa, kalau kamu sudah meminta fatwa kepadaku, maka jangan lagi meminta fatwa kepada orang lain. Ini kesalahan besar. Di antara kesalahan besar lagi begini, dan ini pernah terjadi pada saya dan kemudian saya nasihati. Satu, misalkan di sini ada kajian Ustadz Fulan, ya, Ustadz Fulan. Kemudian ada seseorang Fulan itu ngomong di depan ketua panitianya, Afan, saya izin ada kajian Ustadz Fulan di sana, saya mau ke sana. Ini menyakiti hati ustadznya itu. Galil adab kalau orang Arab bilangnya begitu. Itu satu. Kedua, ketika ini terjadi pada saya, Ustadz, apa hukumnya begini dan begitu? Oh, hukumnya ini begini Pak, begini dan begini. Syekh Fulan mengatakan ini, Syekh Fulan ini. Tapi Ustadz Fulan mengatakan ini. Dan itu telah saya tanyakan, ya akhi, itu bukan adab. Itu bukan adab seorang kepada seorang ustadz. Tidak seperti itu adabnya. Antum sembunyikan nama ustadz tersebut. Dan itu saya lakukan. Saya pernah bertanya kepada sekitar 5-15 ustadz dengan satu pertanyaan, tapi saya tidak menyebutkan ustadz siapa itu yang setelah saya tanya, enggak. Sehingga nanti saya kumpulkan dari seluruh jawaban itu, kemudian saya simpulkan itu yang sahih. Itu terjadi pada saya. Kemudian saya nasihati, ya akhi, Pak, tidak baik seperti itu. Kalau antum sudah mendapatkan jawaban dari Ustadz Fulan, antum sembunyikan nama Ustadz Fulan itu. Jangan antum sebutkan di hadapan orangnya. Gitu. Masyarakat awam sebaiknya dibimbing untuk mengikuti pendapat atau fatwa yang lebih selamat dan hati-hati. Adapun bagi para ulama, tidak mengapa mereka berdialog dengan para mujtahid agar mereka dapat kembali kepada dalil yang lebih kuat, dan perselisihan ulama dalam hal ijtihadiyah seperti ini adalah rahmat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, tidak boleh mengingkari atau menyalahkan suatu amalan kecuali telah jelas menyelisihi kesepakatan ulama terkait kewajiban atau keharaman. Yang kedua, pengingkaran yang dilarang dalam perkara ijtihadiyah adalah kadarnya seperti pengingkaran terhadap perbuatan yang jelas keharamannya. Ketiga, pengingkaran yang dibenarkan dalam masalah ijtihadiyah berbentuk bimbingan atau nasihat agar kembali kepada dalil yang lebih kuat. Yang keempat, mengingkari perbuatan seseorang yang diyakini tidak akan tersentuh pengingkaran kita, hukumnya tidak wajib, melainkan sebatas dianjurkan karena ia termasuk bagian dari maslahat untuk sesama muslim. Yang kelima, orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan wajib meluruskan kekeliruan dalam hal khilafiyah dengan tangannya. Dan itu sebagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika itu pemerintah berpaham Mu'tazilah dan sudah dikuasai oleh para Mu'tazilah, sehingga tidak terjadi dialog. Setelah 30 tahun lamanya beliau disiksa, ditanya dan seterusnya, dan mempertahankan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk.
Setelah itu khalifah yang setelahnya terjadilah sebuah dialog antara Imam Ahmad dengan pembesar daripada Mu'tazilah. Nah, dengan 3 pertanyaan itulah tokoh Mu'tazilah jelas sekali bahwasanya mereka itu berada di atas kesesatan berkat sabarnya Imam Ahmad. Terkecuali jika ia khawatir akan keselamatan dirinya, maka gugurlah kewajiban itu dan hukumnya kembali seperti semula, yaitu dianjurkan. Meskipun hukumnya dianjurkan mengorbankan jiwa untuk membela agama yang disyaratkan, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan para penguasa yang zalim. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang terakhir, kaidah yang kelima. Suatu sunnah diamalkan jika riwayatnya sahih dan isinya dipahami secara benar. Berarti titik temunya di sini adalah apa? Pertama, riwayatnya sahih. Kedua, memahami riwayat itu dengan pemahaman yang sahih pula. Apabila kita mendapati suatu amalan sunnah dalam sebuah hadis, maka sebelum mengamalkannya kita wajib memperhatikan 2 hal penting, yaitu kesahihan sanad dan pemahaman yang benar terhadap hadis, terhadap isi atau kandungannya. Nah, ini penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Yang pertama, kesahihan sanad. Makanya hadis yang dhaif itu tidak bisa diamalkan. Ulama mutaqaddimin yang terdahulu mereka sepakat bahwasanya hadis sahih secara mutlak tidak bisa diamalkan. Makanya orang-orang kita kaum muslimin salafiyun mengatakan banyak sekali hadis-hadis yang sahih belum kita amalkan. Kenapa kita mengamalkan hadis yang dhaif? Itu. Memastikan kesahihan sanad suatu amalan sunnah dilakukan dengan meneliti sanadnya sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Apabila seseorang bukan ahli dalam bidang ini, maka ia dapat mengikuti salah seorang ulama hadis yang kompeten di bidang ini. Ingat, mengikuti, bukan taklid. Ya, bukan taklid. Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari menerangkan bahwa orang yang ingin berdalil dengan hadis, baik yang berasal dari kitab sunan, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan fikih, yaitu taharah, salat dan seterusnya, maupun musnad, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf awal pada nama sahabat yang diriwayatkan dari Nabi tanpa mengikuti sistematika bahasan tertentu, di antaranya seperti Sunan Abu Dawud, ya, kemudian musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Hendaklah melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, jika ia seorang ahli hadis sehingga tahu mana yang bisa dipakai sebagai hujjah, mana yang tidak, maka ia wajib meneliti apakah sanadnya bersambung hingga Nabi atau tidak, dan memastikan ihwal para perawinya. Makanya yang paling penting dari sebuah sanad itu adalah sanad itu sendiri, yaitu rawi, pembawa daripada hadis. Yang kedua, jika ia bukan seorang ahli hadis, maka hendaknya dia mengikuti para ulama hadis yang telah mensahihkan atau menghasankannya. Ini tinggal mengikuti. Kalau yang pertama tadi adalah dengan usaha ijtihad dengan apa? Dengan takhrij, mentakhrij hadis. Yang ketiga, tidak boleh berpegang pada hadis dhaif, lemah. Ya. Para ulama mutaqaddimin mereka sepakat bahwasanya hadis yang dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak. Ya. Adapun ulama mutakhirin boleh dengan banyak sekali syarat. Ya, banyak sekali syarat. Di antaranya kalau mengamalkan hadis dhaif jangan berharap pahala dari Allah. Itu di antaranya. Ya. Adapun hadis dhaif dan sejenisnya tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan hukum suatu amalan baik wajib maupun mustahab. Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bahwa dalam urusan agama kita tidak boleh bersandar dan berdalil dengan hadis yang lemah, yaitu yang derajatnya tidak sampai pada sahih atau hasan. Pada dasarnya hukum pada hadis itu yang mutaqaddimin itu hanya ada 2 hukum. Hadis itu dhaif atau hadis itu sahih. Tidak ada yang lain.
Kemudian pada zamannya Al-Imam Ibnu Salah, di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah mengatakan bahwasanya ada salah satu cabang daripada sahih, yaitu hasan, yaitu hasan. Sehingga ulama mutaqaddimin membagi hadis itu hanya dua, yaitu hasan dan sahih dan dhaif. Kemudian setelah itu terjadilah peluasan makna dengan adanya hasan. Nah, setelah itu masing-masing daripada sahih itu ada cabang-cabangnya, ya. Kemudian dari segi dhaif itu ada cabang-cabangnya, mulai dari maudhu', la asla lahu, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal dan sejumlah ulama membolehkan berdalil dengan hadis yang lemah terkait fadhailul a'mal, tetapi bukan akidah dan hukum, hanya keutamaan amal saja. Tetapi dengan syarat derajatnya tidak sampai palsu, ya. Jadi dhaifnya itu dhaif yang ringan, tidak sampai dhaif jiddan atau sampai kepada maudhu'. Namun perlu dipahami bahwa mereka maksud adalah amalan-amalan yang secara hukum asalnya memang disyariatkan berdasarkan dalil yang kuat. Artinya apa? Ada penguat yang lain daripada hadis dhaif tersebut. Adapun apabila kemudian ditemukan riwayat-riwayat yang lemah namun tidak sampai palsu tentang keutamaan pahalanya, maka bisa saja itu benar. Tidak seorang ulama pun menyatakan hukum syariat wajib dan mustahab boleh ditetapkan berdasarkan hadis lemah. Dan siapa yang menyelisihinya berarti menyelisih ijma' ulama. Hadis dhaif kok diamalkan, kan begitu maksudnya. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan terkait ucapan Imam Ahmad, apabila kami mendapati riwayat yang menyebutkan halal haramnya sesuatu, kami akan sangat berhati-hati dan teliti dalam melihat sanadnya. Makanya Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din, walau lal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu merupakan bagian dari agama, dan dia merupakan keistimewaan daripada agama Islam. Sekiranya tanpa sanad, maka orang itu akan bebas mengatakan apa yang dia mau, ya. Makanya ketika terjadi perpecahan dan muncullah ahli bid'ah, ketika riwayat itu datang dari ahli bid'ah, mereka para ahlu sunnah mengatakan sammulana rijalakum, sebutkan rawi daripada hadis ini, ya. Akan tetapi apabila riwayat itu sebatas masalah anjuran dan ancaman, kami tidak terlalu menelitinya. Demikian pula pernyataan sebagian ulama boleh berpegang pada hadis dhaif terkait keutamaan suatu amalan. Maka ketahuilah bahwasanya pernyataan demikian harus dipahami secara proporsional. Ia sama sekali tidak bermakna boleh menetapkan hukum mustahab suatu amalan dengan hadis dhaif dan sejenisnya. Sebab mustahab adalah bagian dari hukum asal syariat Islam, sehingga ia hanya boleh ditetapkan dengan dalil yang kuat. Ini adalah penilaian dan amalan para ulama terkait dengan dalil atau hadis yang dhaif, ya. Ingatlah, siapa saja yang menisbahkan suatu amalan kepada syariat Allah dan mengatakan bahwa amalan tersebut dicintainya tanpa dalil syar'i yang kuat, ini berarti ia telah membuat syariat yang tidak pernah diizinkannya, ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wa man istahsana faqad syara', barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik padahal dalilnya tidak kuat, maka dia telah membuat syariat baru. Baru, ya. Perbuatan itu sama halnya dengan mewajibkan atau mengharamkan sesuatu. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat tentang istihbab, hukum anjuran, ya, sebagaimana dalam hal yang lainnya. Namun ketahuilah bahwa istihbab adalah bagian dari pokok agama yang disyariatkan. Jadi maksud pernyataan sebagian ulama boleh berpegang pada hadis dhaif terkait keutamaan suatu amalan ialah apabila suatu amalan telah jelas dicintai atau dibenci Allah berdasarkan dalil yang kuat baik dari Al-Quran, hadis sahih atau ijma',
seperti membaca Al-Quran, bertasbih, berdoa, bersedekah, memerdekakan budak, berbuat baik kepada manusia, dan benci kepada kebohongan dan khianat, lantas ditemukan hadis dhaif tetapi tidak palsu tentang kadar pahala atau kedahsyatan siksanya, maka hadis tersebut boleh diriwayatkan dan diamalkan. Tapi hadisnya tidak dhaif yang berat, ringan. Nah, makanya disinilah perlunya suatu kaidah pembahasan tentang kaidah hadis. Dengan kata lain, kita boleh mengharapkan kadar pahala atau takut akan kedahsyatan azab seperti terdapat dalam hadis tersebut. Beberapa pernyataan Ibnu Taimiyah seputar masalah ini dinukilkan lagi secara ringkas oleh Syekh Albani rahimahullah dalam muqaddimahnya kitabnya Shahihut Targhib wa Tarhib. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal terkait hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Yang pertama, di dalamnya disebutkan pahala suatu amalan yang menurut hukum asalnya memang disyariatkan karena didasarkan pada dalil syariat yang kuat. Contohnya, ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya dhaif, tetapi memang dia disyariatkan. Seperti apa? Sumu fatasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis ini dhaif, tetapi hukum syariat tentang puasa ada atau tidak? Ada. Nah, itu maksudnya. Hadis seperti ini boleh diamalkan dalam artian seseorang boleh mengharapkan pahala yang disebutkan, seperti hadis tentang keutamaan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah di pasar, yang menurutnya Ibnu Taimiyah ini lemah. Yang kedua, di dalamnya disebutkan suatu amalan tanpa dalil syariat yang kuat, meskipun sebagian orang menganggapnya disyariatkan, namun ia tidak boleh diamalkan. Dan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah ini sejalan dengan pendapat Al-Allamah Al-Usuli Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam salah satu karya besarnya itu Al-I'tisam. Nah, ini pembahasan kecil tentang sanad. Nah, tidak kalah pentingnya lagi adalah pemahaman. Kedua hal ini jikalau tidak terpenuhi akan terjadi bid'ah. Ya, akan terjadi kerusakan dalam agama. Setelah mengetahui kesahihan sanad, hal berikutnya ialah tepat dalam menyimpulkan hukum yang dikandung oleh matan sesuai dengan kaidah usul fikih yang diakui. Makanya juga dikembalikan kepada kaidah usul fikih. Karena ada orang yang dianugerahi taufik dan petunjuk untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif, tetapi tidak diberi kemampuan untuk menyimpulkan hukum yang dikandungnya. Ya, ini teringat dengan Zamakhsyari, salah seorang tokoh Mu'tazilah, yang mana dia itu orangnya cerdas tapi cadel, sehingga suatu saat diminta oleh sebagian ulama itu untuk berkhutbah secara mendadak untuk dipermalukan, karena beliau cadel, nggak bisa melafadzkan huruf ra. Dan ajibnya selama 1 jam penuh itu beliau itu tidak sama sekali tidak mengeluarkan kata yang ada hurufnya ra. Itu. Ini cerdas. Tetapi kemudian para ulama mengatakan u'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka itu diberi kecerdasan tapi tidak diberi kejernihan hati. Betapa banyak orang-orang cerdas tapi sesat menyesatkan. Banyak sekali. Itu. Makanya kalau tanpa pemahaman yang baik dan sunnah Nabi SAW dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, makanya seperti itu mengambang. Ketika saya ke Blitar itu, saya ditanya oleh salah seorang teman, Mas Amir, menurut antum Gus Fulan itu bagaimana? Sehebat apapun orangnya, sehebat apapun ilmu tafsirnya, usul fikihnya dan lain sebagainya, kalau tidak di atas akidah yang benar dan manhaj yang benar, mengambang. Antum buktikan aja itu. Ya. Oleh karena itu, bagi yang tidak memiliki dasar dan keahlian dalam berijtihad, apalagi masih dalam taraf belajar, harus berhati-hati saat memahami maksud sebuah hadis. Hendaklah ia merujuk pada kitab syarah atau bertanya kepada para ulama sehingga tidak tergelincir ke dalam kedustaan atas nama Rasulullah. Saya lihat di rak buku kita itu banyak sekali
buku-buku hadis. Maka sehari itu antum baca 1, 2, 3 hadis, ya. Dan biasakan juga kembalikan kepada syarahnya. Baik, kita lanjut ya. Sungguh siapa saja yang menyandarkan suatu hukum kepada Nabi, padahal hadis tidak menunjukkan demikian, maka ia dianggap telah berdusta atas nama beliau. Kecuali apabila diantaranya, saya sampaikan, orang-orang ahwal yang menikahi syarifah. Jadi misalkan saya ahwal ini menikahi syarifah, anak keturunan Nabi SAW dalam tanda kutip, maka amalannya tidak diterima sampai yaumul qiyamah. Ini sampai sekarang saya nggak tahu itu hadisnya dari mana itu. Dan ternyata yang menyampaikan itu seorang habib. Ya, alhamdulillah kita juga punya habib di sini. Gitu. Kang Habib, wani wayuh enggak Gus? Itu seperti itu, subhanallah, ini kedustaan atas Nabi. Sejak kapan seperti itu? Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya di dalam Islam orang Jawa itu tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Sejak kapan Islam mengatur suku seperti itu? Tidak ada, ya. Kecuali apabila ia seorang mujtahid yang telah berusaha maksimal dalam menyimpulkan hukum namun keliru, maka ia tetap diberi satu ganjaran pahala dan tidak berdosa. Semoga Allah merahmati hamba yang mengetahui kadar kemampuan dirinya dan bersikap sesuai kemampuannya. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, kesesatan yang paling berbahaya adalah seseorang membaca Al-Quran namun tidak memahaminya. Ini perlu dijelaskan juga. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu ada yang memang tujuannya hanya membaca. Yang kedua, tujuannya membaca tapi juga memahami, maka kita perlu yang namanya tafsir. Jadi baca satu ayat kemudian baca tafsirnya, itu maksudnya. Ya. Kemudian ia mengajarkannya kepada anak-anak yang masih kecil, para wanita dan budak-budak, sehingga dengan hal tersebut mereka pun membantah dan mendebat para ulama. Abdullah bin Mubarak rahimahullah menegaskan, hendaklah kamu berpegang pada athar dan ikutilah pendapat para ulama yang menjelaskan maksud athar tersebut. Dikatakan kepada salah seorang ulama yang bijaksana, fulan mengumpulkan banyak kitab atau buku catatan, lalu ulama itu pun bertanya, apakah pemahamannya seluas jumlah kitabnya? Tidak, jawabnya. Ulama itu berkata, kalau begitu ia belum berbuat apa-apa. Ya, subhanallah, luar biasa. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mengomentari kisah di atas seperti itulah kira-kira gambaran keadaan orang-orang yang hanya bisa menukil perkataan para ulama ke dalam buku catatan mereka tanpa memiliki kemampuan untuk merenungkan dan memahami maknanya. Dan yang terjadi pada sebagian thalabul ilmi itu juga seperti itu. Jadi buku misalkan kita membahas tentang akidah dan bukunya nggak terlalu tebal di hadapan seorang syekh. Nah itu buku itu dibuka akan dibaca itu pas mau kajian roh, pas mau kajian roh. Nah seperti itu tidak termasuk daripada kebiasaan seorang thalabul ilm. Ya. Seharusnya setelah kajian itu dimurojaah, entah itu sehari sekali atau seminggu 3 kali, itu harus ada. Ya. Demikianlah pemaparan 5 kaidah penting dalam mengamalkan sunnah Rasulullah. Semoga pemaparan ringkas tersebut memudahkan jalan kita dalam menghiasi hidup ini dengan sunnah-sunnah beliau sesuai dengan cara yang disyariatkan. Semoga Allah menganugerahkan kita taufiknya agar dapat mewujudkan hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatimah, Allah menurunkan sunnah kepada nabinya seperti halnya menurunkan Al-Quran. Dia menjadikan mengikuti jalan Nabi Muhammad sebagai bukti kecintaan kepadanya dan ketaatan kepada beliau sebagai pembuka pintu hidayah. Siapa yang mendambakan keselamatan, maka tidak akan ada jalan lain baginya selain mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama ini. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, sunnah bagaikan bahtera Nabi Nuh
Siapa saja menaikinya maka akan selamat, sedangkan siapa saja yang meninggalkannya niscaya akan tenggelam dan binasa. Sebelumnya dijelaskan secara ringkas tentang sunnah, bid'ah dan kaidah mengamalkan sunnah berdasarkan Al-Quranul Karim, hadis sahih dan athar para salafus saleh. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita taufik dan kekuatan untuk mengamalkannya dengan istiqamah, terlebih pada akhir zaman yang dipenuhi dengan fitnah, syubhat dan syahwat ini. Ya. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi dan keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan kebaikan sehingga akhir zaman. Adapun akhir seruan kami adalah segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.